Saya mau menekankan kembali ada nilai-nilai yang semakin longgar. Lingkungan itu juga bertanggung jawab terhadap perilaku orang-orang yang tinggal di situ. Padahal ada sebenarnya nilai di mana kita bertanggung jawab terhadap perilaku masyarakat yang ada di lingkungan kita. Tapi saya yakin lah ini teman-teman dari kepolisian juga sudah mulai bergerak lah ya. Dia lebih paham dan lebih mengetahui yang motif-motif yang begini kan. Ibu Fitri melihatnya ini kan satu ya dari sekian banyak. Kalau dari catatan kami sebenarnya di bulan Maret kemarin itu ada yang lebih ekstrim. Itu kalau Ibu pernah dengar, ada yang bayi yang dibunuh, yang meninggal itu di Bangka. Ya itu yang dibunuh oleh pasangan lesbi, Bu. Nah itu berarti paling tidak catatan di tahun ini saja sudah ada dua yang berkaitan dengan bayi ya. Satu meninggal, satu ini alhamdulillah masih selamat. Kalau Ibu melihatnya dari kacamata sosiolog, apa sih yang terjadi dengan lingkungan kita ini sekarang? Pastinya pertama saya mau menekankan kembali ada nilai-nilai yang semakin longgar. Ya, misalnya di lingkungan kita, tempat tinggal kita, seberapa peduli kita dengan apa yang dilakukan tetangga. Bukan berarti ini ya, bukan julid ya. Ya ada bahasa ininya tuh apa ya? Apa itu? Cerudik. Ya, bukan cerudik sebenarnya ya. Iya, artinya kita seberapa peduli. Oh ini di tetangga kita itu ada keluarga ini, anaknya si ini sekolah, aktivitasnya ini. Nah gitu. Terkadang kita kan nggak mau tahu karena misalnya itu urusan mereka. Tapi paling tidak sebenarnya lingkungan itu juga bertanggung jawab terhadap perilaku orang-orang yang tinggal di situ. Kalau misalnya ada pergaulan-pergaulan yang tidak wajar, itu kan biasanya terlihat. Misalnya katakanlah ada laki-laki yang bukan anggota keluarga kemudian mendatangi rumah di jam-jam tertentu, misalnya yang seharusnya ini kan ini harusnya laki-laki jangan dibolehin masuk ke dalam rumah. Itu siapa? Itu bukan saudara tapi teman anaknya kok masuk ke rumah, orang tuanya nggak ada misalnya. Itu kan aneh. Dan perilaku seperti itu kan biasanya kan tidak dilakukan 1-2 kali itu kan jadi terlihat oleh mata. Nah kepedulian sosial masyarakat yang ada satu lingkungan itu kan semakin menipis. Belum lagi misalnya takut dikirain ikut campur dengan urusan orang. Selip dikit kita yang diemosiin. Kita yang salah malah kita. Gitu. Ngapain lo ngurusin kehidupan kami? Padahal kita sayang sama dia sebenarnya, peduli. Kita peduli. Artinya anak-anak misalnya yang diasuh oleh keluarga itu sebenarnya juga tanggung jawab pengasuhan dan pendidikan lingkungan sebenarnya. Mengingatkan siapa ya misalnya tetangga gitu, siapa itu teman Bu, teman kuliah, itu kan sebenarnya upaya kontrol ya. Besok dia kalau mau misalnya macam-macam, nanti ditanyain. Janganlah gitu. Kalau sekarang kan nggak kejadian. Kalau saya dulu itu ingat banget, nanti Fitri mau kemana? Ini mau pergi sama teman-temannya siapa? Cowok apa cewek? Ditanyain begitu aja kan udah rada takut gitu. Kalau sekarang itu nggak ada, itu kan fungsi kontrol sebenarnya. Cara-cara kita mengontrol perilaku anggota masyarakat di lingkungan. Ditanyain, ditegur, itu sebenarnya bentuk sederhananya. Nah, yang lebih real misalnya sanksi. Jadi kalau di lingkungan atau di masyarakat ada yang melakukan penyimpangan perilaku atau melanggar etika, melanggar norma, biasanya ada sanksi. Sanksi yang paling mudah apa? Diomongin. Diomongin itu kan nggak enak. Wah itu paling parah tuh sebenarnya. Nah, sanksi sosial yang paling nggak enak banget tuh sebenarnya. Nggak enak banget itu, karena omongannya bisa bertambah berkembang, kemudian omongannya itu bisa kemana-mana. Itu adalah bentuk sanksi sosial. Orang akan merasa nggak enak hati, malu kalau diomongin orang lain. Nah, kemudian yang kedua bentuknya apa? Dikucilkan. Wah itu keluarga itu anaknya misalnya katakanlah pergaulannya terlalu bebas, suka bawa teman cowok ke rumah sembarangan misalnya. Orang akan mengucilkan dengan cara apa? Dalam pergaulan sosial cenderung dihindari misalnya, atau misalnya tidak diundang misalnya, atau langsung ada yang paling jelas itu ada teguran minimal dari Pak RT misalnya. Bu ini ada keresahan, ada aduan dari masyarakat sekitar. Di sini misalnya ada aktivitas yang membuat tidak nyaman dilihat misalnya, itu disampaikan. Nah, itu bentuk sanksi yang paling real. Dan itu kan sudah jarang kita lakukan. Karena itu jarang dilakukan. Dari kitanya takut nggak enak itu mencampuri, itu urusan orang. Kemudian dari orang yang ditegur juga merasa ya terserah kita mau melakukan apa. Padahal ada sebenarnya nilai di mana kita bertanggung jawab terhadap perilaku masyarakat yang
ada di lingkungan kita.